Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9 SMPN 1 Gegesik serta sekolah yang lain juga, tidak terasa sekarang sudah masuk ke bulan Maret ya. Untuk usia kalian di kelas 9 ini sudah di ujung tanduk, karena siap tidak siap, mau tidak mau, kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Sekolah atau kami berharap kalian tidak salah pilih di dalam menentukan sekolah lanjutan, dan harus sekolah. Kenapa? Program pemerintah adalah wajib belajar 12 tahun. Ketika kamu lulus SMP, maka masa depan kalian akan lebih susah ketimbang teman kamu yang melanjutkan. Bisa dikata ijazah SMA saja itu tidak kepake, apalagi ijazah SMP ya. Jadi pendidikan itu akan menaikkan derajat kalian semua. Oke, sekarang kita bahas mengenai sekolah lanjutan. Sebelum kalian memilih ya, kita akan membahas tentang faktor penentu pilihan. Ketika nanti kamu mau melanjutkan sekolah, yang pertama harus kamu siapkan itu adalah niat ya. Masih ada atau tidak keinginan kalian untuk belajar? Ketika semangat belajar kamu itu sudah tidak ada, mau sekolah di mana saja hasilnya akan sama. Kamu hanya membuang waktu. Tetapi ketika niat kamu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ini kalian perbaiki ya. SMP kamu boleh nakal, SMP kamu boleh malas, tetapi ketika kamu melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, kamu harus jauh lebih rajin, harus punya dan memikirkan masa depan kalian ya. Jadi penentu pertama itu adalah niat. Perbaiki niat kalian. Saya harus berubah, saya harus jauh lebih baik ya. Oke, siap untuk merubah niat kalian ya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, faktor penentu pilihan supaya kamu tidak salah pilih itu adalah nilai akademik. Apa itu nilai akademik? Yaitu nilai rapot kalian. Ketika kamu di SMP ya, nilai rapotnya bagaimana? Kalau misalnya rapotnya itu rata-rata pas KKM, rata-rata hanya sangat-sangat mengenaskan, kami berharap ya, kamu tidak memilih sekolah yang levelnya prestasi tertinggi. Kenapa? Akan susah bagi kalian untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah yang baru. Usahakan nilai kamu ketika kamu memilih sekolah lanjutan itu yang kira-kira cocok dengan kalian ya. Jadi jangan memilih sekolah yang levelnya terlalu tinggi, dan jangan memilih sekolah yang levelnya juga terlalu rendah. Ketika kamu di SMP kamu rajin, ketika kamu memilih sekolah, ternyata kamu memilih sekolah yang misalnya 1 minggu berangkat hanya 1 kali. Yang tadinya kamu semangat belajarnya lumayan besar,
ketika kamu memilih sekolah yang modelnya seperti itu, lama kelamaan rajin kamu juga akan ikut tergerus ya. Jadi pastikan kamu ya memilih sekolah sesuai dengan kemampuan nilai akademik kalian. Ya, itu. Siapa yang tahu kemampuan? Itu adalah kamu sendiri. Pak, saya nilainya bagus. Saya cocok masuk ke SMA Negeri 1 Bandung. Silakan. Pak, saya nilainya bagus. Saya mau melanjutkan ke SMA 1 Cirebon. Siapa takut? Pak, saya nilainya tengah-tengah. Saya mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Misalnya di mana? Ya silakan, itu juga pilihan kalian. Tetapi nilai akademik ini harus menjadi pertimbangan kalian supaya tidak salah pilih. Faktor penentu yang ketiga itu adalah orang tua. Pilihan kamu ya dan pilihan kedua orang tuamu itu harus satu suara. Pilihan kamu dan pilihan kedua orang tuamu harus satu suara. Jangan sampai seperti ini. Orang tua kamu pengennya di Bandung, kamu pengennya di Cirebon. Ya. Kenapa orang tua kamu pengennya ke Bandung? Karena orang tua itu ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi kamu jangan menerima begitu saja. Harus disesuaikan dengan kemampuan kalian. Ketika orang tua kamu ingin kamu ke Bandung, kamu mampu atau tidak? Ketika kamu tidak mampu, maka jangan diam saja. Kamu sampaikan ke kedua orang tuamu, Mi, ketika saya melanjutkan ke sekolah pilihan orang tua, saya nggak mampu. Tapi saya mampunya hanya di sekolah B. Kenapa? Karena memang kemampuan saya di situ. Nah, faktor penentu yang ketiga ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Ya, banyak di antara kakak kelas kalian itu yang salah memilih sekolah. Hanya nuruti keinginan orang tuanya, padahal kemampuannya tidak mampu. Akhirnya apa? Bubar jalan. Ya. Orang tua kamu mengalah, nuruti keinginan kamu, itu pun sama. Ya, bubar jalan. Sekolahnya tidak karu-karuan. Ya. Jadi kamu dan orang tua kamu itu harus punya dan harus bisa satu suara. Faktor penentu yang keempat itu adalah ya biaya. Pak, sekolah gratis. Memang sekarang sekolah gratis. Tetapi mau tidak mau ya pasti akan ada mengeluarkan yang namanya uang untuk membeli seragam, untuk membeli ini, untuk membeli itu, alat tulis dan lain-lain. Itu pasti membutuhkan biaya. Nominalnya tentunya akan berbeda antara sekolah A dan sekolah B dan sekolah C. Orang tuamu sudah siap belum dengan biaya ini? Ketika kamu dari keluarga yang menengah ke bawah, hanya punya biayanya pas-pasan, ya sudah, kamu jangan terlalu punya ambisi sekolah yang aneh-aneh. Ikuti, pilih sekolah yang sesuai dengan budget ataupun biaya yang mampu ditanggung oleh kedua orang tuamu. Ya. Pak, saya tidak mampu punya prestasi, bisa tidak saya sekolah di sekolah yang bagus? Bisa. Ya. Banyak siswa kita juga ya dari sisi biaya itu 0,
tapi karena kemampuan akademiknya dia bagus, dia bisa sekolah ke sekolah yang levelnya sangat bagus dan tanpa biaya sama sekali. Ya, itu. Ini adalah faktor penentu pilihan. Kemudian untuk jalur pendaftarannya, ini juga yang harus kamu ketahui. Ini kita ambil contoh adalah tahun kemarin, tetapi kita dapat bocoran juga bahwa tahun sekarang itu tidak akan berbeda dengan tahun yang kemarin. Yang pertama, jalurnya adalah ada perpindahan tugas orang tua. Ini dikhususkan untuk yang orang tuanya misalnya pegawai negeri, anggota TNI, anggota polisi, ya, yang tadinya bekerja di luar kota, kemudian sekarang pindah ke wilayah di mana tempat kalian akan melanjutkan sekolah, itu bisa memanfaatkan jalur khusus ini. Ya, memang ini kuotanya sedikit dan sangat terbatas. Beberapa sekolah pilihan bahkan 0 pendaftar. Kenapa? Karena memang tidak ada yang pindah atau mungkin persyaratannya tidak bisa dipenuhi. Ya, ini jalur yang pertama. Jalur yang kedua itu adalah afirmasi. Apa itu afirmasi? Biasanya ini adalah untuk teman-teman kalian yang mempunyai kartu KIP. Perlu diingat, walaupun kalian punya yang namanya kartu KIP, itu tidak bisa sembarang mendaftar ke sekolah. Contoh, kamu punya KIP, kemudian mendaftar ke Jakarta, kira-kira diterima atau tidak? Ya, kalau kamu punya KIP dan mendaftarnya di Jakarta, ya, nggak akan diterima. Kenapa? KIP tetap akan mempertimbangkan jarak rumah kamu dengan lokasi sekolah, seperti itu. Jadi jalur KIP ini lebih dikhususkan untuk kamu yang memang mempunyai kartu dan lokasi tujuan sekolah kamu itu tidak terlalu jauh dari rumah. Kita ambil contoh SMA 1 Gegesik. Kamu rumahnya di Gua, punya KIP, memang bisa mendaftar ke SMA 1 Gegesik, tetapi harus dipertimbangkan bahwa 5 desa di Gegesiknya saja untuk jalur KIP itu sudah sangat banyak. Jadi kalau kamu dari Gua menggunakan jalur KIP daftar ke SMA 1 Gegesik, kemungkinan untuk diterima itu sangat kecil sekali. Ya, jadi ini nanti silakan dikonsultasikan dengan Bapak Ibu wali kelas, kira-kira pilihan mana yang cocok untuk kalian. Yang ketiga itu adalah jalur prestasi. Prestasi ini khusus untuk kamu yang mempunyai piagam atau sertifikat. Ya, konsultasikan dengan Bapak Ibu guru wali kelas, guru BP, dan juga Bapak Ibu guru yang menangani pendaftaran PPDB keluar. Ya, tidak semua prestasi itu bisa diakui. Ya, harus disesuaikan dengan tingkat kejuaraan dan lain-lainnya. Tentunya bobot prestasinya akan berbeda. Ketika kamu punya prestasi tingkat Jawa Barat dengan tingkat kabupaten,
itu nilainya akan lebih tinggi untuk yang Jawa Barat. Ya, tuh. Yang keempat, ini adalah zonasi. Pak, rumah saya di belakang SMA 1 Gegesik. Kira-kira cocok tidak kamu daftar zonasi? Sangat cocok. Kenapa? Karena zonasi itu adalah berdasarkan jarak antara sekolah tujuan dengan lokasi di mana kamu tinggal. Ya. Jadi zonasi itu memang dikhususkan untuk kamu yang berdomisili atau bertempat tinggal tidak jauh dari sekolah tujuan. Selanjutnya itu adalah prestasi nilai rapot. Untuk tahun kemarin ini digunakan ketika kamu mendaftar ke SMK. Ya, SMK itu ada pembobotan, ada perankingan. Salah satu rankingnya itu adalah berdasarkan nilai rapot kalian. Itu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kamu mau melanjutkan ke SMA atau SMK? Ya. Nah, ini Bapak tuliskan dua kata yang sangat singkat sekali. SMA itu teori, SMK itu praktik.